Hai Sobat Minsi, balik lagi di channel YouTube Sinar Shop Store. Selamat datang di tahun 2025 dan Happy New Year buat kita semua ya. Di video kali ini aku mau review Realme C75, handphone 2 jutaan yang udah punya rating IP69, yang dimana rating tersebut biasanya hanya ada di handphone yang harganya nginjek 10 juta. Benar gak sih? Karena dari sekian banyak handphone yang udah pernah aku review, terutama di range harga 2 jutaan, itu mentok di IP54 atau enggak IP57 ya. Handphone ini ada dua varian RAM. Yang pertama 8128, harganya 2.299.000. Di 8256-nya harganya 2.699.000. Dan yang mau aku review kali ini varian 8128-nya. Jangan skip videonya karena wajib nonton sampai habis. Untuk dusnya ini ada covernya ya, baru box handphonenya. Kalau covernya ini dominan dengan warna putih. Di bagian tengahnya ini ada tulisan C75. Kemudian di bagian bawahnya ini ada gambar back cover handphonenya. Ini nih guys yang menarik yaitu IP69-nya atau proteksi tahan air tertinggi. Wah ini keren banget ya, nggak cuman IP69 juga loh. Realme C75 ini juga sudah military grade shock resistance. Udah tahan air, ditambah lagi ini tahan benturan dan juga tahan banting. Mantep banget ya pokoknya. Oke deh langsung aja kita unboxing. Kalau untuk isi dusnya yang pertama kita disambut dengan handphonenya, lalu ada buku panduan dan juga ada buku garansi. Sudah dapat softcase bening juga. Ini ada kepala adaptor 45 watt Super VOOC, ada kabel USB Type-C dan ada SIM injektor. Tampilan desainnya ini cakep nih, simple dan desain kameranya juga cakep ya. Kameranya ini 3 sejajar ke bawah, ada flashnya juga. Kalau untuk frame dan back covernya ini berbahan polikarbonat dan juga nggak mudah ninggalin sidik jari. Untuk dimensi panjangnya di 165,7 mm, kalau lebarnya 76,2 mm, tebalnya di 8 mm dan beratnya di 196 gram. Untuk sisi kanannya ini ada tombol volume dan juga ada tombol power, sisi atasnya kosong. Kalau di bagian kiri ini ada SIM tray yang jenisnya ini triple slot. Di sisi bawahnya ini ada lubang mic, kemudian ada lubang charger dan ada lubang speaker. Ukuran layarnya 6,72 inch dengan jenis layar IPS LCD. Untuk resolusi layarnya di 1080 x 2400 pixel. Rasio layarnya ini 91,40%. Refresh rate-nya di 90 Hz dan untuk puncak kecerahannya ini mencapai 690 nits. Untuk bezelnya ini udah lumayan tipis ya, walaupun masih sedikit kurang simetris karena bagian dagunya ini sedikit lebih tebal. Untungnya desain kameranya ini udah punch hole punya, jadi kalau buat scroll-scroll ini udah nggak keganggu lagi sama kamera water drop-nya. Untuk jenis speakernya ini masih menggunakan mono speaker, hanya ada satu lubang saja di bagian bawahnya. Tapi meskipun hanya satu speaker, volumenya ini bisa menggunakan mode ultra sampai 400%, walaupun agak sedikit cempreng ya menurut aku. Oke guys, langsung aja kita coba dengerin. Chipset yang digunakan Helio G92 Max chipset dengan sistem operasi Realme UI 5.0. Android yang dipakai versi yang terbaru yaitu Android 14. Kalau untuk skor Antutunya ini mencapai 272.863. Kapasitas RAM-nya di 8 GB yang bisa ditambah sampai 16 GB. Wow, biasanya ini mentok di 8 GB saja ya. Penyimpanan internalnya di 128 GB. Kalau untuk baterai kapasitasnya gede nih ya, di 6000 mAh dengan pengecasan 45 watt Super VOOC. Ketika dicas selama 1 jam, baterainya ini bertambah 65%. Kalau untuk pemakaian sehari-hari seperti untuk menonton YouTube selama 1 jam, baterainya berkurang 8%. Untuk scroll TikTok selama 1 jam, baterainya berkurang 9%. Kalau untuk bermain Mobile Legends selama 1 jam, baterainya berkurang 12%. Main PUBG selama 1 jam sama ya, berkurang 12% juga. Untuk permainan Mobile Legends, settingan yang didapat ini frame rate-nya tinggi dan grafisnya udah bisa di ultra. Pas dimainin ini lumayan enak ya, walaupun terkadang ada frame drop.
Kalau untuk grafisnya sih aman lah ya, walaupun layarnya ini masih menggunakan IPS LCD. Untuk suhu handphonenya juga standar, nggak ada panas yang berlebihan. Selanjutnya aku juga main PUBG Mobile, settingan yang paling tinggi ini di HD High. Giroskopnya udah bisa digunakan, meskipun masih kurang responsif ya. Menurut aku ini delay sih giroskopnya. Kalau untuk kualitas grafiknya cukup bagus, meskipun layarnya masih pakai IPS. Suhu handphonenya juga normal, nggak ada panas yang berlebihan. Realme C75 ini benar-benar tonjolin daya tahannya ya. Tapi meskipun ini diklaim sebagai handphone tahan banting dan juga tahan benturan, pemakaiannya tetap sewajarnya saja ya. Namanya juga handphone, makin lama pemakaian pastinya performanya juga akan turun. Sekarang kita bahas IP69-nya yang katanya ini bisa bertahan di air dengan kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Atau bisa tetap tahan walaupun kena semprotan air panas up to 80 derajat Celcius. Realme C75 juga sudah dilengkapi dengan fitur sidik jari yang berada di tombol powernya. Kalau untuk responnya ini cukup responsif ya. Fitur NFC-nya juga udah dikasih, responnya juga cukup cepat. Kalian juga harus tahu ya kalau NFC-nya ini sudah multifungsi. Jadi kita bisa tambahin kartu akses ke handphone kita. Dan kalian nggak perlu lagi nih repot-repot bawa akses atau lupa bawa akses kalian. Tinggal tap saja handphonenya. Fitur selanjutnya ada alarm anti pencurian. Jadi kalian lebih aman ya karena ketika pengisian daya terhenti, ketika handphone dilepas, dan ketika kartu SIM dilepas akan ada alarm yang berbunyi. Dan untuk mematikan alarm tersebut harus memasukkan kata sandi atau menggunakan face unlock. Lalu ada fitur baris samping cerdas yang bisa menampilkan aplikasi secara cepat. Caranya tinggal geser saja bagian samping layar dan bisa juga edit aplikasi yang ingin ditambahkan atau dikurangi. Selanjutnya ada fitur kesehatan digital atau kontrol orang tua. Ini sangat berguna ya buat orang tua yang memiliki anak pecandu handphone. Kita bisa menggunakan fitur ini untuk mengkontrol anak-anak supaya lebih aman untuk menggunakan handphone. Karena dengan fitur ini kita bisa memilih aplikasi mana saja yang bisa digunakan oleh anak-anak. Abis bahas fitur-fiturnya, sekarang kita bahas soal kameranya nih. Realme C75 ini punya kamera depan punch hole dengan resolusi 8 megapiksel. Kalau untuk resolusi video kamera depannya di 1080p dan 720p hanya pada 30 fps. Kamera belakangnya ini ada 3 modul kamera, tapi yang berfungsi ini hanya satu kamera saja. Resolusi kamera utamanya di 50 megapiksel. Kalau untuk resolusi video kamera belakangnya ini sama saja ya seperti kamera depan. Di 1080p dan 720p hanya pada 30 fps. Fitur lainnya ini ada kamera malam, kemudian ada jalanan, video, foto, ada potret, kemudian ada kamera pro sampai perubahan kemiringan. Oke guys, ini aku ngerekam di resolusi yang paling tinggi ya, 1080p pada 30 fps. Ini sih cuacanya agak sedikit mendung, jadi untuk kontras warnanya kurang ya. Cuma kalau untuk detailnya lumayan sih guys ini menurut aku. Nah ini kalau untuk kualitas zoomnya seperti ini aku zoom sampai 10 kali gitu. Kemudian ini resolusi yang paling rendah yaitu 720p pada 30 fps. Kalau untuk kontras warnanya ini sedikit lebih gelap ya dari yang 1080p tadi. Cuman kalau untuk detailnya masih sama aja menurut aku. Nah kalau untuk kualitas zoomnya ini sampai 10 kali zoom juga. Itu juga tulisan masih bisa kebaca ya. Nggak terlalu ngeblur, jadi nggak terlalu beda jauh dengan yang 1080p tadi. Video depannya ini resolusi yang paling tinggi sama ya di 1080p pada 30 fps. Ini untuk detail objeknya menurut aku masih kurang detail guys. Untuk warna sih lumayan pekat ya. Cuma bagian belakang tuh sedikit backlight. Kalau dari bawah seperti ini, jadi lebih gelap. Nah ini sekarang itu tapi pada 30 fps. Di sini menurut aku lebih backlight lagi ya dari yang 1080p tadi itu bagian kayak awannya gitu. Dari bawah seperti ini. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If
you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be. Oke guys, itu dia tadi review lengkap dari Realme C75 di harga 2 jutaan. Menurut aku ini handphone paling worth it di brand Realme ya. Kenapa? Untuk ketahanannya ini oke, dan buat yang males ngecas handphone, baterainya udah cukup awet di 6000 mAh, ngecasnya juga ngebut di 45 watt super VOOC. Tapi kalau buat main game yang agak berat seperti PUBG Mobile ini agak kurang ya, karena giroskopnya itu masih delay menurut aku. Semuanya balik lagi kebutuhan masing-masing dan juga tergantung dengan selera kalian masing-masing ya. Terima kasih yang udah nonton, semoga video aku kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. See you on next video, bye-bye!